Kalau yang teh ita paling diperhatikan ketika menemukan huruf to ya. Nah, itu dipatulkan dan hamasnya dihilangkan sedikit-sedikit ya. Alto. Nah, terkadang memang kita membacanya suka ada hamasnya at. Nah, gitu. Ya, ini mah alto gitu ya. Terus tadi teh, nah kita temukan di situ ada lata manna. Nah itu ya bacaan ayat gorib ya, tanda gorib. Apa gorib teh? Yang asing ya. Nah itu disebutnya ismam ya, ismam. Di situ kalau nggak salah ada beberapa Al-Quran ada tulisan di bawah ya, ismam ya. Nah, bagaimana cara membaca ismam? Ismam itu adalah ketika kita masuk ke huruf nunnya, maka ada gerakan bibir yang dimonyongkan, gitu. Ya, la ta manna gitu. Ya, dulu pas awal belajar ya, saya teh ketawa kenapa coba. Nah, cenah munyan manyun begitu. Itu ya guru saya teh. Nah, itu teh ismam ya. Jadi si bibirnya dipajukan. La ta manna gitu. Ya, ada yang langsung, ada yang agak jarak cuman si gunahnya saja ya. Nah, para ulama mengajarkan seperti itu. Tapi kita di situ perlu untuk dipajukan si bibirnya. Kalau Ya. tidak dilakukan Enggak. Ya, enggak berubah makna. Cuman ya karena di sininya dicontohkannya oleh Rasulullah dimanyunkan gitu ya. Nah, dimanyunkan saja. Ya. Ayat-ayat gorib nanti itu mah dipelajarinya di tahsin 4 ibu-ibu ya. Karena kan kalau yang belum belajar mah pasti tidak dimanyunkan ya gitu ya. Tapi tidak merubah makna gitu ya. Tapi ada hikmah di dalamnya ya. Kalau saya tidak lupa ya, itu teh kalau diterjemahnya mah kan ketika itu saudara-saudara Nabi Yusuf ya. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf itu bilang ke ayahnya bahwa Nabi Yusufnya teh akan dibawa jalan-jalan lah gitu kan ya. Nah, mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercaya kami terhadap Yusuf, padahal sungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Nah, salah satu hikmahnya kenapa ada ayat gorib di surat Hud ini ayat 11 ya. Nah, itu teh berkisah tentang saudara Nabi Yusuf pas ketika ditanya sama ayahnya, Nabi Yusuf kemana kan gitu ya. Oh, itu mah dimakan binatang buas itu ya. Tapi bibir mereka berkata itu tidak sesuai dengan hatinya, padahal ya mereka sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke dalam sumur begitu ya. Nah, ini salah satu hikmahnya kenapa ada ismam itu supaya kita berpikir ya ada apa di situ gitu ya. Nah, itu hikmahnya gitu. Tapi nanti lebih jelasnya di tahsin 4 ya gitu. Nah, itu terus kalau berikutnya Budiana mah tadi paling ketuker aja sedikit ya huruf apa tadi teh. Nah, itu ya. Terus kalau yang Bu Lia mah si nunnya paling kalau pas ketika menemukan nun bertasydid ditahan ya. Ini gitu ya. Terus kalau Bu Yuli mah yang hamzah ya tadi yuk minu nah yang tadi ya. Itu. Ustaz mau tanya dulu ini yang Enggak mau. Yang ayat ke-9 ya. Ayat ke-9. Tadi kan ukturu. Jadi ini tuh kan kalau tidak ada harokat itu mengikuti harokat berikutnya ya. Kalau dia di setelah huruf qaf itu dia domah, nah maka awalnya domah jadi uktu. Kalau kasroh mah biasanya tengahnya juga kasroh gitu. Contohnya apa ya? Ada sih. Kalau ini mah kalau dia
tengahnya doma atau fata, nah maka yang awalnya juga ikut gitu ya gitu. Kalau disambung Bisa jadi ubi ini kok tulu, nah gitu ada nun wikoyah di situ ya. Mungkin berarti nggak dibaca itu Pak Ustadz. Kalau misalnya dia dipisah gitu. Bukan kalau dipisah kan di bawahnya di alifnya ada Enggak. Bukan dibaca muktulu tapi Enggak, muktulu. ukutulu. Tapi kalau misalnya dari awal, nah mubi ini kok tulu, nah gitu, ya. Mubi ini kok tulu, nah boleh disambung, boleh disambung. Jadi kalau di ayat-ayat lain ada nun di bawahnya itu, nunnya nggak usah dibaca, berarti baca alif. Iya. Ikutin yang huruf bisa A itu Iya. Bisa fathah, doma, kasroh gitu. Saya juga ada itu teh yang jadi kasroh, cuman saya lupa ayat berapa gitu. Nah itu mah dibacanya kasroh kan kalimat domah ya, ukut dulu. Nah itu mah ada, kalau nggak salah teh ing toliku, kalau nggak salah surat apa gitu, ing toliku itu. Yasin itu ya. Coba dibuka tuh surat Yasin ayat berapa itu teh, saya lupa. Surat Yasin teh surat ke 36 ya. Salasi syu'ab gitu ininya teh. Cuma lupa ayat apa surat apa gitu. Nah itu masih jadi kasroh si itunya teh. Jadi ingtoliku. Ketemu Bu ayat berapa? Bu Diana barangkali. Lupa oh ayat 21 ini istabiu ya. 21 Ayat 21. Istabiu. Mana? Nah, iya betul. Nah, karena huruf ketiganya kan baknya itu dia kasroh gitu. Nah, tapi kalau memang nggak ada nunnya ya. Tapi kalau misalnya dia diwasal jadi mursalin tabi'u gitu. Ya, kan tidak ada nun wikoyah. Karena nun wikoyah mah biasanya dia apa? Tanwin ketemu alif di depannya. Itu ada nun wikoyah, kalau ini mah enggak. Nah, itu betul ya. Ittabi'u. Nah, enggak uta ya, uttabi'u atau attabi'u, tapi ittabi'u gitu kasroh. Sip itu Bu. Itu belakangnya kan ada tulisannya al-hajr. Yang mana Bu? Yang di ayat 21. Oh, masih surat Yasin? Iya, muktadun. Terus di atasnya ada tulisan al-jahru atau apa itu teh? Oh yang di atasnya ya. Oh, itu pindah juz Bu. Oh itu pindah. Jadi Iya. setelah itu teh juz 23 gitu. Oh berarti saya nanti coba dicari apakah setiap pindah juz ada tulisan al-jahru itu atau cuma khusus di Yasin? Ada Bu kalau nggak salah mah. Biasanya justru di sebelah Ada. sini gitu. Itu mah di tengah-tengah. Jadi So kayak ini aja. awal. Juz 1 ke juz 2 ada itu tulisannya Bu. Juz 2 teh ayat 142. Nah itu ada tulisan juznya Bu. Tapi sebelum 142 berarti 141. Itu juz 1 berarti sampai situ. Juz 2. Ya. Nah kalau juz. yang di Yasin juga ayat 21. ada lagi Pak Ustaz. Ada lagi, maka Di ayat 50, 51, 52 itu teh mimma raqadina haza di atas. Nah, itu mah ada saktah. Nah, saktah teh berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Berhenti. Kalau nggak berhenti tapi lanjut bisa boleh atau harus Boleh, tapi karena kalau sudah belajar tasin mah di teh mimma raqadina. Nah, berhenti aja. Ya, saktah itu teh namanya. mimma raqadina Nah, jadi bacanya itu
Qalu ya wailana man ba'sana min marqadina. 1 2 hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah segitu ya. 2 hitungan. Tapi jangan lewati ngengap ya. Itu. Nah itu sakta Bu. Berhenti ya. Kalau nggak berhenti Kayak ilaman gitu. Nah itu Ya. ilaman roko. Surat apa itu Bu? Aduh surat Al-Mutaffifin kalau nggak salah ya. Kan sakta teh ada Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, Yasin. Nah itu Al-Baqarah kalau nggak salah itu ya. Ada lagi Bu pertanyaan? Nah, apa banyak bertanya jadi kitanya juga nambah ilmu. Terus kalau yang sudah tahu mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali. Nah sebelum itu ya kita lanjut dulu kalau belum ada pertanyaan lagi mah. Kemarin kita ya sama-sama belajar tentang memahami kembali izhar ya. Izhar itu jelas gitu ya, hurufnya ada 6 ya, aha gokho itu, dan ada tingkatannya ya, ada a'la ya, ada ausat, ada adana. Itu sesuai dengan hurufnya. Yang a'la berarti a sama h gitu ya. Terus berikutnya ausat ain sama h, terus ko sama kho gitu ya. Nah itu tingkatan izhar gitu. Nah sekarang yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah memahami idgham ya. Idgham itu dalam bahasa memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain ya. Iltiqa'u harfin sakinin biharfin mutaharrikin bijaisu yasironi harfan wahidan musyaddada. Bertemunya huruf sakinah dengan huruf yang berharokat ya, vokal, sehingga menjadi satu huruf yang ditasydidkan. Jadi huruf yang pertama ya masuk ke huruf yang kedua itu ya. Contoh misalnya ada nun ketemu ya, wa mayya gitu ya. Atau misalnya huruf yang lain, nun ketemu mim misalnya, mim mana'a misal gitu ya. Itu jadi bertemunya huruf yang sukun ya ketemu dengan huruf yang hidup gitu ya. Nah masih hukum nun dan tanwin ya, nun mati tanwin. Nah idgham sendiri dibagi menjadi 2 ibu-ibu ya. Nah mengingat kembali, jadi yang pertama ada idgham bi gunnah. Nah idgham artinya memasukkan, bi dengan, dan gunnah artinya dengung. Nah jadi ketika menemukan hukum idgham bi gunnah, nah dibacanya itu dia ditahan, tidak tergesa-gesa ya. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 4 ya. Ada huruf ya, nun, mim, sama wawu gitu. Nah ketentuan membacanya, memasukkan nun sakinah atau tanwin ke huruf berikutnya, menahan bacaan nun sakinah selama 2 harokat ya. Menggunakan bacaan dengan cara melibatkan rongga hidung ya. Nah kan kita tahu bersama ada huruf itu yang 2 makhraj sekaligus ya. Ada nun sama mim ya. Nah di sini nun mati tanwin dia masuknya makhrijul huruf al-khaysum sama lisan lidah. Terus metode bacanya dengan TKI. Nah kita coba latihannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatabaddalil kufr Wa may yatabaddalil kufr wa barakun yaj'alun
falan nazidakum wujuhun yawma idzin nadirah faja'alahum ka'asfim ma'kul mimman mana' wallahu min waraihim muhit sirran wa alaniyah. Oke ya. Nah, nanti ini untuk latihannya silakan dibaca-baca di rumah ya. Nah, itu latihannya ini. Terus catatan pentingnya idgham bigunah ini disebut juga idgham nakis ya. Idgham nakis itu adalah tidak sempurna ya. Jadi menyisakan kesan suara huruf yang pertama melalui gunahnya. Nah, lawannya ada idgham kamil ya. Nah, terus yang terakhir ya, yang terakhir tadi ada idgham bigunah. Nah, terus yang kedua ada idgham bilagunah. Nah, idghamnya memasukkan bi dengan la tidak gunah, yang artinya memasukkan nun sakin atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengan gunnah. Nah, inilah yang disebut idgham kamil. Gitu ya. Jadi sempurna. Ya. Ketika nun ketemu huruf lam, nun ketemu ro atau tanwin ketemu lam, tanwin ketemu ro, nah maka dia sempurna. Itu ya. Tanpa menyisakan gunnah lagi, jadi langsung masuk gitu ya. Nah, ini untuk latihannya. Nah, kita baca ya. Fa illam yusibha, mangga. Fa illam yusibha wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah illa marrahim fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oke, sip. Nah, itu latihannya ya. Jadi latihannya ada 6 baris ibu-ibu ya. Iya, nun mim wau la ro. Nah, nanti minggu berikutnya kita coba satu-satu ya. Nah, jadi sekali lagi idgham itu memasukkan ya, dan idgham ini dihukum nun mati tanwin ada 2, idgham bigunah ya, atau disebut juga dengan idgham nakis. Terus yang kedua idgham bilagunah atau yang disebut idgham kamil, sempurna begitu ya, sempurna. Nah, itu ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kalau tidak ada masih ada waktu kita mengingat kembali makhrijul huruf ya. Kalau kemarin kita membahas huruf apa ibu-ibu? Huruf alif ya, huruf atau huruf hamzah ya. Dari mana keluarnya? Dari tenggorokan ya. Terus dia punya sifat jahar ya. Jahar itu jadi tidak keluar udara gitu ya. Dan ketika dia sukun ya,
ketika sukun dia punya sifat syiddah. Apa itu syiddah? Suaranya tertahan gitu ya. Ya malun misalnya ya. Nah, huruf berikutnya yang sekarang kita bahas dan kita ingat kembali adalah huruf yang kedua. Huruf kedua apa Ibu-ibu? Huruf ba. Nah, kira-kira huruf ba dari mana? Makhrajnya Ibu-ibu masih ingat? Dua bibir ya. Teknisnya dengan apa cara mengucapkan huruf ba? Dengan merapatkan bibir ya, atas dan bawah. Ba, bi, bu, babe. Itu ya, babe. Nah, sifat yang ada dalam huruf ba ini yang pertama, dia kalau dari segi nafas tidak keluar nafas ya, atau jahar gitu ya, jahar. Terus yang kedua, dia punya sifat syiddah, tertahan suaranya. Ba, bi, bu gitu ya. Bahkan kalau belum si huruf ba ini diberikan harokat, bagaimana cara membunyikannya Ibu-ibu masih ingat? Bunyi ba. Dipantulkan. Itu mah ada ya, ada harokat. Kalau bunyinya mah apa? Ya, ba, bi, bu gitu ya. Kalau dia sudah diharokat, nah mantul ya. Terakhir dia punya sifat qalqalah ya. Abe, ibe, ube. Dan qalqalahnya itu bisa kita temukan ketika si huruf ba ini sukun atau disukunkan gitu ya. Kayak contoh misal di surat apa nih yang ada ba-nya teh? Al-Ahab ya. Nah itu dia kalau misalnya dilihat ya, nah itu kan banyak huruf ba ya. Nah, lahab ya, kasab. Nah itu sebetulnya punya harokat ya, tapi karena di akhir maka jadi sukun gitu ya. Dan jarang juga yang diwasol gitu ya, jarang ya. Kayak tapi ayat yang ketiga nih, sayasla naron dzata lahab. Nah itu kan diberhentikan ya, tapi boleh diwasol. Sayasla naron dzata lahabi wa imra'atuh. Nah itu dia ada qalqalah gitu ya. Hatob. Nah, itu huruf ba ya. Nah itu. Nah, coba kita praktek huruf ba ya. Babi bu babe. Nah, enggak ya Ibu? Babi bu babe. Buban bani babna. Bubang bani babna. Minal mubani. Minal mubni. Mabiban bani ba. Babi bang bani ba. Oke, hafal Ibu? Nah, bisa dilihat nanti di tahsin 2 ya. Nah, tahsin 2 teh. Kalau teh itu belum punya tahsin 2. Nah, boleh ya. Dipoto juga nggak apa-apa ya. Nah, itu di halaman terakhir ada ya. Untuk latihannya nih. Babi bu babe. Buban bani babana minal mubani mabiban bani ba. Ya. Karena terkadang kalau pas ketika membaca Al-Qur'an ya, ba-nya teh suka hilang qalqalahnya. Contoh, tabat yada abi lahabi wa tab. Segitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, harusnya kan abe kasab. Nah, ya. Dan qalqalahnya apa? Natural aja. Ya. Jangan berlebihan, juga jangan kekurangan gitu ya. Kalau tadi lahab kurang itu tuh ya, baru syiddah qalqalahnya belum kelihatan ya. Tapi jangan juga telat ya. Lahab be. Jangan itu.
Atau apa? Qul huwallahu ahad. Jangan ya. Tapi natural. Ahad, somad, lam yalid wa lam yulad gitu ya. Atau jangan Allahu somad. Gitu ya. Hilang tuh. Ya, pakai T itu ya. Itu berkaitan dengan makharijul huruf ya, sambil mengingat, karena kan kalau makharijul hurufnya sudah ya, sama sifat-sifatnya sudah ya. Tapi karena manusia ya, wal khoto wa nisyan ya, terkena lupa dan hilap atau salah ya, makanya diingatkan kembali. Itu ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup ya, kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Tetap semangat ibu-ibu ya, karena kita mah menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat ya. Itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.